بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال، الموصوف بصفات العظمة والجلال، الأحد الصمد الحي القيوم الكبير المتعال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمجد والكمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشريك والنديد والمثال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل. أما بعد، alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Pemurah, yang memberikan kepada kita berbagai nikmat yang tidak terhingga dan berbagai karunia yang kita semua tidak bisa membalas hal tersebut. Maka kita terus menerus bersyukur dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala segala nikmat tersebut, termasuk dipertemukannya kita di masjid yang mulia ini. Itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri. Kita mengharapkan di dalamnya berbagai keutamaan, pahala dan kebaikan. Dan juga tidak lupa saya menyampaikan terima kasih dan syukur saya kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terjadinya acara kebaikan ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka'ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Dan juga kita bermohon agar supaya kita termasuk orang-orang yang melakukan sebagian dari firman Allah, di antaranya firman Allah, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Kemudian beliau ulangi pernyataan tersebut 3 kali. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim." Nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk para penguasa kaum muslimin. Dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Maka ini adalah nikmat yang hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Dia membaca Al-Quran, dan kita di majelis ini kita akan menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tekankan kandungannya
Siapa yang tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majelis tersebut di depan para malaikatnya, dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Karena itu saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Mulia, yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi, agar supaya memberikan pahala sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan secara khusus kepada pemerintahan kita di Kabupaten Maros ini, pada Bapak Bupati, demikian pula Wakil Bupati dan seluruh stafnya, dan seluruh lapisan-lapisan dan komponen pemerintahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada mereka sebesar-besarnya atas segala upaya kebaikan di dalam mendekatkan manfaat dan mendekatkan kesejahteraan bagi manusia. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, bantuan dan inayahnya kepada mereka di dalam menjalankan segala amanah yang dibebankan dan segala tugas yang merupakan kewajiban antara sesama manusia, apalagi antara penguasa dan kepada rakyatnya. Sebagaimana saya juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ini, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di kota Maros ini, dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di muka bumi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, anugerah dan inayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan petunjuknya untuk kita semua. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tema pertemuan kita pada hari ini adalah sebuah tema yang sangat penting. Ia berkaitan dengan penafsiran nama-nama Allah Subhanahu wa taala, penafsiran Asmaul Husna yang ditekankan di dalam Al-Quran, penekanan untuk mempelajarinya, beribadah dengannya, dan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana keutamaan di dalam mempelajarinya. Iya. Dan sebagaimana judul pembahasan kaidah-kaidah kehidupan dari tafsir Asmaul Husna, maka di sini ada dua pembahasan penting yang akan saya isyaratkan, karena berbicara tentang Asmaul Husna adalah pembahasan yang sangat luas, mungkin sulit diketemukan tepiannya, adalah samudra yang sangat dalam, mungkin tidak ada dasarnya, sebab dia adalah ilmu berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal yang menciptakan kita, mengenal Allah yang kita ibadahi dan kita sembah dengan segala nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka mengilmui tentang hal ini adalah suatu hal yang sangat penting dan membuka kebaikan untuk kita semua. Karena pembahasan kita adalah tentang Asmaul Husna, maka tentunya di majelis ini saya akan menjelaskan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala, kandungan yang terkandung di dalamnya, makna dan konsekuensinya, dan bagaimana pengaruh nama dan sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut di dalam kehidupan. Iya. Seluruh hal ini apabila dicermati oleh seorang hamba, pasti dia akan mendapatkan di dalamnya berbagai macam kaidah di dalam kehidupannya. Pasti dia akan menemukan di dalamnya berbagai petunjuk di dalam jalan kehidupan. Ini adalah suatu hal yang dimaklumi di dalam membahas nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sebagai pendahuluan saya akan sebutkan beberapa keutamaan dan keagungan mendalami ilmu
Asmaul Husna. Di antara keutamaan tersebut, yang pertama bahwa mempelajari ilmu nama-nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia dan paling besar, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling agung derajatnya. Tentunya hal ini sangat dimaklumi, karena kemudian sebuah ilmu tersebut tergantung pada jenis sedangkan telah dimaklumi bahwa tidak ada yang lebih mulia dan lebih utama dari pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata Imam Abu Bakar bin Arabi rahimahullah taala, kemudian sebuah ilmu tergantung apa yang ditemui padanya. Sedang mengenal Allah dari adalah sebuah pengetahuan, maka mengetahui tentang nama-nama Allah adalah ilmu yang paling mulia. Adalah ilmu yang paling mulia. Maka mempelajari dan mendalami makna Al-Asmaul Husna ini adalah amalan yang paling utama, amalan yang paling mulia. Kemudian antara faedah juga dan keutamaan mengenal Asmaul Husna dengan mengenal dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ini akan menambah kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan membuatnya semakin mengagungkan dan membesarkannya. Lebih menjelaskan segala harapan dan tawakal hanya untuknya, dan membuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mendalam. Dan karena pengetahuan dan pemahaman seorang hamba terhadap nama dan sifat-sifat Rabbnya yang membuat dan mendalam, kata senang membuat pula tidak kepada Allah. Setiap ada sesuatu itu adalah dasar keimanan yang akan menyebabkan keimanan itu semakin bertambah dan bertambah. Karena itu siapa yang mempelajari akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia kurang di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kurang dalam mengenal Asmaul Husna, maka akan kurang pula keimanannya. Akan kurang pula keimanannya. Dan ini adalah hal yang hendaknya diketahui dan dipahami oleh seorang hamba. Iya. Kemudian mengenal Asmaul Husna ini adalah sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan bagi seorang hamba. Dia adalah sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan. Di antara keuntungannya, orang yang mempelajari dan memahami Asmaul Husna, maka ini akan membuat jiwanya tenang, akan menjadikan hatinya menjadi tentram, dadanya menjadi lapang dan bersinar. Dan ini akan menyebabkan ia dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifatnya, maka dia pasti adalah hamba yang sangat didekatkan kepada Allah. Hamba yang sangat didekatkan oleh Allah, sehingga apapun yang dia perlukan, hajat apapun yang dia minta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya. Karena dia adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mengenal Rabbnya. Sebagaimana dia sangat mengenal Allah, maka Allah juga sangat mengenalnya. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikannya dan memberikan anugerah-anugerah yang sangat besar kepadanya. Iya. Kemudian dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjaga seorang hamba jatuh di dalam kesalahan-kesalahan, menjaga seorang hamba jatuh di dalam dosa dan maksiat,
dan akan membuat seorang hamba terpacu di dalam melakukan berbagai ketaatan, berbagai amalan salih, dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membersihkan jiwanya, akan menenangkan hatinya, dan akan menghiburnya di masa musibah dan petaka, akan mengawalnya ketika menghadapi gangguan syaitan. Asmaul Husna ini ketika dia kenal dan dia pahami, maka ini akan mengajaknya kepada akhlak yang mulia dan berbagai keutamaan. Iya, dan banyak lagi buah dan manfaat dari perniagaan yang sangat menguntungkan ini, dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Dan kita juga mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menyatakan, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhala al-jannah." Sungguhnya Allah mempunyai 99 nama. 99 nama, 100 kecuali 1. Siapa yang menghitungnya dengan detail, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Maka di dalam hadis yang mulia ini dijamin, siapa yang menghitung 99 nama. Dan perlu diketahui bahwa nama-nama Allah tidak terbatas pada 99 saja. Ini penyebutan 99 bukan artinya tidak ada nama-nama yang lain. Bukan artinya tidak ada nama-nama yang lain. Bahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Iya. Dan dimaklumi kalau misalnya ada seorang yang berkata, "Saya punya uang 99.000." Bukan artinya dia tidak punya uang selain dari 99.000 itu. Mungkin dia punya uang lebih daripada itu. Dia punya harta lebih daripada itu. Tapi ini pernyataan. Demikian pula di dalam hadis ini, ketika disebutkan bahwa Allah mempunyai 99 nama, ini bukan artinya tidak ada nama-nama yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dan Maha mulia, Maha agung dan Maha tinggi. Dan Allah mengitlakkan untuk dirinya berbagai penyebutan dan berbagai nama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan bagi Allah lah nama-nama yang maha husna, nama-nama yang maha baik, maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut. Iya, dinisbatkan nama-nama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan walillahil asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang maha husna. Nama-nama yang maha husna. Dan nama-nama yang maha husna ini, maha baik ini mencakup banyak nama, tidak terbatas. Dari bentuk kebaikannya dan keindahannya tidak ada batasan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui di sini bahwa siapa yang menghitungnya, ini bukan sekedar dia hitung atau sekedar dia hafalkan seperti yang dipahami oleh sebagian manusia. Ada yang menghafal Asmaul Husna, dia baca pagi dan petang, atau dia baca wirid Asmaul Husna pagi dan petang. Dan ini bukan hal yang disyariatkan. Tapi yang disyariatkan, seseorang menghafalkan Asmaul Husna, dia pahami makna-maknanya, dia mengerti kandungan-kandungannya, dia mengerti konsekuensi dari Asmaul Husna ini dan mengamalkannya. Iya, dan mengamalkannya. Kemudian dia beramal dengannya, sebab di dalam Al-Quran dikatakan fad'uhu biha, beribadahlah engkau dengan Asmaul Husna itu. Apa artinya beribadahlah engkau dengan Asmaul Husna? Iya, beribadah dengan Asmaul Husna artinya dia pahami mana-mananya, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan konsekuensi dan makna yang terkandung di dalamnya. Tatkala disebut misalnya nama Allah, Allah artinya yang maha diibadahi dengan penuh kecintaan, pembesaran dan pengagungan, maka dia lakukan konsekuensinya, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diterangkan kepadanya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang artinya Allah maha memiliki rahmat, memberikan rahmat kepada manusia, maka ia pun mengerti sebagai seorang hamba dalam ibadahnya bahawa dia kalau bermohon hanya bermohon rahmat kepada Allah. Hajat apapun yang dia dapatkan, ia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Segala rahmat yang dia dapatkan, dia tahu bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini makna beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian pula dengan makna berdoa dengan Asmaul Husna, dia bermohon kepada Allah. Ketika dia berdoa, dia bermohon dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mencocoki doanya. Kalau dia memohon ampun, dia memakai nama Allah Subhanahu wa taala yang ada makna pengampunan. Iya. Seperti dia berkata, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Tawwab. Ya Allah, yang Maha merahmati, Maha mengasihi, Maha mengampuni, Maha memberi taubat, Maha memberi ampun. Iya. Ia bermohon dengan nama-nama yang mencocoki doanya kalau dia memohon taubat dan pengampunan. Kalau dia meminta rezeki, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mencocokinya. Misalnya dia berkata, Ya Razzaq, Ya Allah yang Maha memberi rezeki, Ya Wasi'un Karim, Ya Allah yang Maha luas pemberiannya, yang Maha dermawan, yang Maha memberikan tanpa ada imbalan dan mencukupi apa yang diperlukan oleh hamba. Dia memohon dengan nama yang mencocoki doanya. Maka ini diantara faedah dan makna seorang itu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya sejumlah manfaat. Ini kaidah umum di dalam memandang dan di dalam mempelajari, memperhatikan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang sebuah nama, maka pasti di dalam nama tersebut terdapat penjelasan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam nama dan menunjukkan zat Allah yang dinamakan dengan nama itu. Kemudian nama itu juga tentunya akan menunjukkan kandungan yang lainnya. Kandungan yang lainnya. Iya. Dan dari nama tersebut memberikan konsekuensi. Iya. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang Maha hidup. Iya. Ketika disebut nama Allah yang Maha hidup, maka ini pertama menunjukkan zat Allah yang dinamakan dengan nama yang Maha hidup. Kemudian yang kedua, nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat kehidupan. Kehidupan yang maha sempurna. Kehidupan yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kehidupan yang kekal abadi. Iya. Yang maha hidup. Ditetapkan di dalamnya sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari konsekuensi sifat ini, kalau ditetapkan bahwa Allah maha hidup, itu artinya Allah Subhanahu wa taala maha kuat, Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala jangannya lah segala sesuatu. Ini dari konsekuensi. Iya. Maka demikian gambaran global. Kaidah umum di dalam memahami, di dalam memandang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka mencermati nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ilmu seperti yang saya sebutkan tadi, adalah ilmu yang sangat luas. Ilmu yang sangat luas sekali. Setiap kali seorang memahaminya, setiap kali seorang semakin mencermatinya, tadabbur terhadap nama-nama tersebut, pasti akan terbuka berbagai ilmu-ilmu kebaikan untuknya, berbagai manfaat, tambahan keimanan, dan dia adalah perniagaan yang tidak ada ruginya. Keberuntungan bagi seorang hamba. Keberuntungan bagi seorang hamba. Maka di kesempatan yang ringkas kali ini, saya akan menyebutkan beberapa nama. Dan saya akan sebutkan kaidah-kaidah kehidupan dari nama-nama tersebut. Yang mungkin saya akan terangkan beberapa kaidah-kaidah kehidupan. Kemudian kita ambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kandungan dari nama-nama ini, konsekuensi, pengaruh dari nama-nama ini menunjukkan kepada arah kaidah-kaidah kehidupan yang saya sebutkan. Iya. Dan tentunya pada setiap nama yang kita terangkan di bawah, setiap kaidah kehidupan, nama-nama tersebut mempunyai kandungan yang sangat luas. Dan kadang sebuah nama mengandung beberapa kaidah kehidupan, tapi kita isyaratkan dengan isyarat-isyarat yang global, dengan penjelasan-penjelasan yang ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita dan memberikan pencerahan kepada kita tentang agungnya ilmu ini,
Dan betapa besar manfaat ilmu ini di dalam menciptakan kebaikan dalam diri seorang hamba, di dalam menciptakan kebaikan pada kehidupan manusia, apakah di dalam berkeluarga atau di dalam bermasyarakat ataupun di dalam berbangsa dan bernegara. Iya. Ini adalah hal yang sangat agung, ilmu yang sangat penting, hendaknya kita cermati dan kita hayati. Maka di antara kaidah kehidupan pertama yang ingin saya jelaskan di sini dari penafsiran Asmaul Husna. Yang pertama, dari kaidah kehidupan kita hidup adalah untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna dari kehidupan yang hendaknya senantiasa kita ingat. Dan ini adalah tujuan penciptaan kita di muka bumi. Hikmah dari diadakannya kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Iya. Kandungan dari peribadatan ini sangatlah indah kalau kita memahami dan kita memperhatikan 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang pertama adalah nama Allah. Kemudian nama yang kedua adalah nama Al-Ilah. Kemudian nama yang ketiga adalah nama Ar-Rabb. Nama Ar-Rabb. Ini 3 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah, ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Nama yang paling besar. Dan nama Allah ini mencakup seluruh Asmaul Husna yang lainnya. Dia adalah nama Allah yang paling luas kandungannya dan maknanya. Iya. Allah asal artinya di dalam bahasa Arab bermakna al-ma'luh. Demikian pula kata al-ilah. Nama al-ilah, nama yang kedua al-ilah, asal artinya di dalam bahasa Arab adalah bermakna al-ma'luh. Iya. Bermakna yang diibadahi. Yang diibadahi dengan segala kecintaan. Yang diibadahi dengan segala pembesaran kepadanya, pengagungan dan pemuliaan. Ya. Ini asal kata Allah. Dia adalah nama yang sangat luas sekali. Nama yang sangat luas. Seluruh Asmaul Husna disandarkan kepadanya. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah Asmaul Husna. Perhatikan, tidak disebut nama yang lain, hanya disebut nama Allah. Bagi Allah Asmaul Husna. Di ayat yang lain Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Baginya lah, bagi Allah al-asmaul husna. Lagi-lagi disebut Allah. Di ayat yang lain, ya, Wallahu alladhi la ilaha illahu. Ini ayat di surah Al-Hasyr. Di surah Al-Hasyr. Dialah Allah, tidak ada ilah kecuali Dia. Kemudian disebutkan berbagai nama di belakangnya. Alimul ghaibi wasyahadah, ini nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah. Di ayat setelahnya disebut lagi, Wallahu alladhi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kemudian disebut lagi berbagai nama di belakangnya. Al-Malikul Quddus, ya. As-Salamul Mu'minul Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Kemudian disebut lagi Huwallahu, masih nama Allah. Disebut lagi nama lainnya yang disifatkan, diikutkan kepadanya, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Kemudian ditutup Lahul Asmaul Husna. Baginya lah nama-nama yang maha indah, nama-nama yang maha baik. Iya. Al-Husna artinya maha baik, di atas puncak kebaikan, tidak lagi lebih baik darinya. Iya. Di atas sebuah keelokan tidak lagi lebih elok, lebih indah darinya. Iya. Itu Asmaul Husna. Dan nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah, ya. Dari nama Allah ini mengumpulkan berbagai kandungan. Kandungan di dalam kesempurnaan, yang menunjukkan makna kesempurnaan, yang menunjukkan makna kebesaran. Ya.
menunjukkan makna kebesaran, yang menunjukkan makna pengagungan. Makna pengagungan. Ya, karena itu seluruh nama-nama yang terdapat di dalamnya makna keindahan. Seperti Allah disifatkan dengan nama Al-Jalal, ya. Kemudian nama Al-Jamal, yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Indah. Ya. Ini semuanya masuk, ikut di dalam nama Allah, terkandung di dalamnya. Ya. Demikian pula sifat-sifat kesempurnaan Allah atau nama-nama kesempurnaan yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya. Semuanya terkandung di dalam nama Allah ini. Maka dia adalah nama yang sangat indah, nama yang sangat agung sekali. Ya. Nama yang sangat agung. Dia adalah nama yang dibaca di setiap kali seorang atau di kebanyakan zikir-zikir yang dituntunkan kepada hamba, disyariatkan membacanya. Di tahlil, baca la ilaha illallah. Di takbir, Allahu Akbar. Di tahmid, alhamdulillah. Di tasbih, subhanallah. Ya. La hawla wa la quwata illa billah. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lagi zikir. Semuanya ya, digandengkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah nama yang paling agung. Ya, di dalam Al-Quranul Karim disebut lebih dari 2.200 tempat. Disebut lebih dari 2.200 kali di berbagai tempat di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ayat-ayat Al-Quran dimulai dengan nama ini pada 33 tempat, pada 33 ayat. Iya, pada 33 ayat. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dari sisi kekhususan lafaz secara bahasa Arab, disebutkan bahwa nama Allah ini mempunyai berbagai kekhususan ya, dari lafaznya. Dan dari sisi maknanya, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyuraikan makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nama Allah, beliau memulainya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya, Nabi bersabda kepada Allah, Nabi bersabda tentang nama Allah, la uhsi sana'an 'alaika, sungguhnya saya tidak bisa menghitung pujian terhadapmu. Engkau ya Allah sebagaimana yang engkau puji terhadap dirimu. Iya. Bagaimana bisa dipuji, kata Ibnu Al-Qayyim? Sebuah nama yang di dalam nama ini terdapat segala kesempurnaan secara mutlak. Di dalam nama ini terdapat segala pujian. Di dalam nama ini terdapat segala pujian yang terpilih untuknya. Di dalam nama ini terdapat segala sanjungan, segala pembesaran untuk Allah, segala pengagungan untuknya, segala kemuliaan, segala kebesaran, dan segala keelokan, segala kebaikan, segala kebaikan dan keutamaan semuanya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Semuanya terkandung di dalam nama Allah. Kata beliau, tidaklah nama ini disebut dalam sedikit kecuali akan membanyakkan hal tersebut. Dan tidaklah nama ini disebut ketika takut kecuali akan menghilangkan ketakutan dari hamba. Dan tidaklah nama Allah disebut dalam keadaan seorang itu susah kecuali akan dilapangkan, akan disingkap kesusahannya itu, dibuka, diangkat kesusahannya. Dan tidaklah nama ini disebut tatkala seorang bersedih, berkeluh kesah, kecuali akan dibukakan untuknya kesedihannya. Dan tidaklah nama ini disebut ketika kesusahan kecuali akan dilapangkan untuknya. Dan tidaklah seorang yang lemah, ia bersandar di atas nama ini kecuali Allah akan memberikannya kekuatan. Dan tidaklah nama ini disebut oleh orang yang hina, orang yang direndahkan, kecuali Allah akan mengagungkannya. Tidaklah disebut oleh orang yang fakir kecuali Allah akan memberikan kecukupan untuknya. Tidaklah disebut oleh orang yang ketakutan kecuali Allah akan senantiasa menyertainya dan memberikan kesejukan untuknya. Tidaklah disebut bagi orang yang dikalahkan kecuali Allah akan menguatkannya dan menolongnya. Ya. Dan banyak lagi berkah-berkah dan kebaikan-kebaikan yang beliau sebutkan dari kekhususan nama Allah ini. Iya, dari kekhususan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama Allah, nama Ilah, ini adalah dua nama yang sangat agung. Dua nama yang sangat agung. Dan saya kembalikan tadi bahwa makna nama Allah artinya yang diibadahi. Dialah yang diibadahi. Iya. Ibnu Abbas menafsirkan nama Allah, kata beliau, Allah dzul ilahiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Iya. Allah itu
artinya adalah yang maha memiliki atau yang maha diberikan kepadanya segala penghambaan, segala peribadatan. Ya. Dialah satu-satunya yang secara mutlak berhak untuk mendapatkan ibadah, mendapatkan penghambaan dari makhluk. Iya. Maka ini diantara makna yang terkandung, atau inilah makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadahi. Iya. Yang diibadahi dengan penuh pengagungan, pembesaran, penghormatan, kecintaan kepadanya, pengagungan. Ini adalah nama yang sangat besar kandungannya. Iya. Maka tatkala kita mencermati nama ini, kita menghayati kandungan nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, iya, maka akan terlihat betapa harusnya kita mewujudkan segala ibadah, memberikan segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tatkala seorang hamba terikat dengan nama ini, dia kenal bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Maka seorang hamba hatinya pasti senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadahnya akan ikhlas, dia murni, dia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang berfirman, wa huwa Allahu wa huwa alladhi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang di langit, dia adalah yang diibadahi. Yang di bumi, dia pula yang diibadahi. Iya, dia pula yang diibadahi. Ini adalah kandungan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali kandungan dan manfaat kalau kita perhatikan nama ini. Yang jelas yang ingin saya isyaratkan di sini, seorang hamba tatkala ia membaca nama Allah di dalam Al-Quran, dan seperti yang saya sebutkan tadi, dalam Al-Quran lebih dari 2200 tempat, 2200 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Tiap kali ia membacanya, maka ia ingat bahwa segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, hidupku, matiku. Iya, sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Lillahi, hanya untuk Allah. Disebut hanya untuk Allah. Dipakai nama Allah di sini, bukan nama yang lainnya. Sebab ibadah semuanya hanya untuk Allah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri. Iya. Kemudian di antara nama yang hendaknya kita cermati di sini untuk mewujudkan makna peribadatan dalam kehidupan ini, untuk memapankan kaidah ini bahwa kita hidup untuk beribadah, hendaknya kita cermati nama Ar-Rabb. Nama Ar-Rabb. Iya. Ar-Rabb kalau secara bahasa itu mempunyai arti, kadang dia bermakna yang mengatur segala sesuatu, kadang bermakna yang memilikinya, kadang bermakna yang memperbaikinya, memperindah, ya, sesuatu tersebut. Ya. Ini dari mana Ar-Rabb secara bahasa. Ya. Dan mana Ar-Rabb yang diinginkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dia adalah makna yang sangat luas, mencakup seluruh makna di dalam bahasa itu. Dan setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah nama yang paling tinggi maknanya, nama yang paling luas kandungannya. Segala kemuliaan dan keindahan terkandung di dalamnya. Tidak ada bentuk kekurangan sama sekali di dalamnya. Tidak ada bentuk kekurangan sama sekali di dalamnya. Dan di dalam Al-Quranul Karim, penyebutan Ar-Rabb, ya, datang dalam 151 kali di dalam Al-Quran disebut. Ya. Dan diketahui bahwa ayat yang pertama ada di dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah, dimulai dengan nama Allah, Alhamdulillah, nama Allah. Kemudian nama Ar-Rabb, Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Kemudian disebut setelah itu Ar-Rahmanir Rahim. Sebab Rahman dan Rahim ini juga nama dari nama Allah yang mempunyai kandungan yang luas. Dimulai dengan 3 nama ini. Sebab seluruh kandungan Asmaul Husna kembali kepada 4 nama ini. Nama Allah, nama Ar-Rabb, dan nama Ar-Rahman Ar-Rahim.
nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini dari keindahan surah Al-Fatihah. Wajar kalau surah Al-Fatihah dikatakan sebagai Ummul Quran, sebagai induk Al-Quran. Ya. Segala sesuatu yang masuk di dalamnya wajar dikatakan sebagai Ummul Kitab. Ya. Penghulu kitab. Karena di kandungan surah Al-Fatihah terdapat juga di dalamnya penyebutan Asmaul Husna yang mengandung segala sifat kemuliaan, kebesaran dan keagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan mengandung segala sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini di antara makna Ar-Rabb. Dan kalau seorang tatkala ia mengetahui bahwa Allah adalah Rabb-Nya, iya, maka akan tergambar di dalam dirinya bahwa dia ini adalah seorang hamba. Seorang hamba yang dicipta. Ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya. Maka kepadanya lah dia beribadah, kepadanya lah dia beribadah, dan kepadanya lah dia berserah diri. Kepadanya lah dia berserah diri. Iya. Dan orang yang mengetahui bahwa dialah Allah Rabb-Nya, maka dia tidak pernah mencari perlindungan, tidak pernah memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sangat ridha Allah sebagai Rabb-Nya. Iya. Dan apabila hamba sudah sampai ke tahapan ini, maka dia pasti akan mendapatkan lezatnya keimanan. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Ya. Telah merasakan kenikmatan keimanan, telah merasakan lezatnya keimanan. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabb-Nya, dia sebut dia ridha Allah sebagai Rabb-Nya. Karena keridhaan hamba kepada Rabb-Nya, dia ridha Allah sebagai Rabb-Nya. Ya. Sebagai yang menciptakannya, yang mengaturnya, di tangannya lah segala kehidupannya. Ia ridha akan hal ini. Maka ini tentunya akan memberikan makna-makna keimanan yang sangat mendalam di dalam hatinya. Sehingga kalau dia betul-betul ridha akan hal ini, ia pasti akan merasakan lezatnya keimanan. Dia tahu kalau ada nikmat yang datang, maka dia tahu itu datangnya dari Allah. Kalau ia tertimpa musibah, maka dia tahu semuanya itu datangnya dari Allah sebagai Rabb-Nya. Apapun yang dia lakukan di muka bumi ini, tatkala dia ridha Allah sebagai Rabb-Nya, dia akan merasakan lezatnya keimanan. Dan inilah yang menyebabkan kehidupan seorang mukmin itu sangat indah, beda dengan kehidupan yang lainnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabatku sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabatku dharra sabar, fakana khairan lah." Sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Semua perkaranya adalah kebaikan. Kalau ia ditimpa oleh kesenangan, maka dia bersyukur, ia mendapatkan kebaikan. Kalau dia ditimpa oleh musibah, hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka dia pun mendapatkan kebaikan. Ia mendapatkan kebaikan. Dan ini kebaikan tidak didapatkan kecuali oleh seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya. Maka ini di antara renungan-renungan yang kalau kita perhatikan makna dari nama ini, nama Allah dan nama Ar-Rabb, kemudian nama Ar-Rahman yang akan kita terangkan. Kalau diperhatikan dengan baik, maka seorang mukmin akan merasakan betapa agungnya dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu dia akan mewujudkan segala makna ibadah di dalam dirinya. Segala makna ibadah di dalam dirinya. Perhatikan tiga nama ini, senantiasa menghayatinya dalam kehidupan. Dan ini akan membantu seorang hamba dalam mewujudkan tugasnya dalam kehidupan untuk beribadah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kaidah yang kedua yang ingin saya terangkan di sini dari kaidah yang bisa dipetik dari penafsiran Asmaul Husna adalah wajibnya kita mengikuti agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib berpegang dengannya, komitmen di atasnya,
menjadikannya sebagai pedoman dan petunjuk, menjadikannya sebagai cahaya yang menerangi jalan kita, menjadikannya sebagai pencerah yang menjelaskan segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan. Iya. Dan ini adalah suatu hal yang tercantum dengan sangat indah dalam penafsiran nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di sini saya isyaratkan 4 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah, Allah menamakan dirinya sebagai Al-Haq, yang maha benar. Dan Allah menamakan dirinya sebagai Al-Mubin, yang maha jelas, yang maha terang. Dan Allah menamakan dirinya sebagai An-Nur, yang maha bercahaya. Dan Allah menamakan dirinya sebagai Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Yang maha memberi petunjuk. Ini 4 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kandungan global yang ingin saya terangkan di sini dari kaidah kehidupan yang terkandung di dalamnya, kewajiban kita mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan kecuali dibangun di atas hal ini. Tidak ada kesejahteraan bagi manusia kecuali apabila ia berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada keberuntungan bagi umat kecuali dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Kita diperintah untuk berpegang teguh di atas tali Allah. Wala tatafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai di atasnya. Iya. Kita dilarang untuk berpecah. Kita harus bersatu di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hak Rasulnya. Wajibnya beliau ditaati. Iya. Dan dijadikan ketaatan kepada beliau adalah salah satu tanda keimanan. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidaklah demi Rabbmu, sungguhnya tidaklah mereka dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau, Nabi Muhammad, sebagai hakim pemutus pada setiap masalah yang mereka hadapi. Iya. Dan mereka menerima hal tersebut dengan sebenar-benar penerimaan, dalam keadaan ridha menerimanya. Ya, tidak ada keberatan dalam menerima apa yang kamu putuskan. Ini tanda keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah. Ia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Iya. Berpegang kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Inilah yang menyebabkan datangnya rahmat dan keberuntungan bagi manusia. Sebab agama kita adalah rahmat. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Quran, apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah orang-orang yang zalim mendapat tambahan kecuali hanya sekedar kesengsaraan. Orang yang berpaling dari Al-Quran pasti sengsara. Ya. Orang yang berpegang dengannya Allah akan mengangkatnya, meninggikannya. Dalam hadits Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Quran ini pula. Ya. Kapan dia berpegang dengan Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kapan dia berpaling dari Al-Quran, tidak beramal dengannya, maka Allah akan menghinakan derajatnya, akan merendahkan derajatnya. Iya. Dan tidak ada kebaikan di tengah umat, dan tidak akan tegak sebuah masyarakat, bahkan tidak akan tegak sebuah negara yang akan menjamin kemaslahatan manusia kecuali kalau ia berpegang dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Ini adalah hal yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau mengganti Rasulullah, menggantikan posisi Rasulullah sebagai pimpinan negara, maka yang paling pertama beliau jaga bagaimana caranya melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu itu Abu Bakar dihadapkan dengan sebuah masalah yang sangat besar. Kota Madinah lagi genting. Iya. Banyak kaum yang ingin keluar dari wilayah kaum muslimin. Maka waktu itu sebagian para sahabat meminta kepada Abu Bakar Siddiq agar supaya menarik pasukan Usama bin Zaid yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika Nabi di dekat ajal beliau telah mengutus Usama bin Zaid dengan memimpin satu pasukan. Dan di tengah jalan Rasulullah meninggal, maka pasukan ini berhenti menunggu perintah pimpinan setelah Rasulullah. Maka setelah Abu Bakar menjadi pemimpin, beliau diminta agar menarik pasukan Usama bin Zaid. Tapi perhatikan bagaimana prinsip Abu Bakar di dalam menciptakan keamanan di tengah negerinya. Kata beliau, saya tidak akan menarik sebuah pasukan yang dikirim langsung oleh Rasulullah. Saya tidak akan pernah menurunkan sebuah bendera yang telah dipasang langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu adalah perintah Nabi, itu adalah sunnah Nabi, maka tidak boleh saya langgar, harus tetap dilaksanakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Sampai beliau bahasakan, andai kata anjing-anjing sudah berada di kaki-kaki istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan menarik pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun bahaya sudah sedemikian mengancamnya, saya tidak akan menariknya. Dan bagaimana faedah berpegang dari sunnah ini ketika pasukan terus berjalan. Maka setiap ada dari kaum yang ingin keluar dari wilayah kaum muslimin, maka kaum itu, suku tersebut berpikir, katanya ini kota Madinah dalam keadaan genting, tapi masih tetap keluar pasukan yang sedemikian besarnya. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan orang sembarangan. Iya. Hati-hati kita dari mereka. Iya. Kata mereka, kita tunggu apa yang terjadi pada pasukan ini. Maka berangkatlah pasukan Usama bin Zaid. Kemudian Allah bukakan kemenangan. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan rasa takut kepada sekelompok manusia itu, sehingga mereka tetap di atas wilayah kaum muslimin. Dan ini semuanya buah dari berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ini diantara kaidah dalam kehidupan. Tidak ada arti dari kehidupan ini kalau hidup ini tidak dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dirinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Al-Haq. Al-Haq artinya yang maha benar. Al-Haq artinya yang maha benar. Dan ini adalah salah satu nama dari nama Allah Subhanahu Wa Taala. Datang dalam 10 ayat dalam Al-Quran, nama Al-Haq. Datang dalam 10 ayat dalam Al-Quran, nama Al-Haq. Al-Haq adalah kebenaran, lawan dari kebatilan. Lawan dari kebatilan. Dia adalah sesuatu yang berada di atas hal yang pasti dan meyakinkan. Itulah Al-Haq. Itulah Al-Haq. Nah, maka dari kandungan nama ini, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dirinya bahwa dialah Allah yang maha hak, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala keberadaannya, wujudnya adalah hak, tidak ada yang mengingkarinya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam rububiyahnya adalah maha hak. Allah Subhanahu Wa Taala dalam uluhiyahnya, dialah yang berhak satu-satunya diibadahi. Dia adalah maha hak. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Hal tersebut karena Allah adalah maha hak, yang maha benar, dan apa yang diibadahi selain daripada Allah itu adalah kebatilan, dan sungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Allah maha tinggi lagi maha besar. Maka ini dari kandungan nama Allah Subhanahu Wa Taala maha hak. Kalau dia dikatakan maha hak, maka dia maha sempurna nama-nama dan sifatnya. Maha sempurna nama-nama dan sifatnya. Ucapannya adalah hak, perbuatannya adalah hak, menghadap kepadanya adalah hak, agamanya adalah hak, para rasul yang diutus kepada kita adalah hak, kitab-kitabnya adalah hak, para malaikatnya adalah hak,
surga dan neraka adalah hak. Pembalasan dan hisab itu adalah hak, pasti terjadi. Pasti terjadi. Maka ini dari makna dan pengaruh dari nama ini. Tatkala Allah yang Maha Hak, maka pengaruhnya ya kepada sebagian dari apa yang telah kita sebutkan itu tadi. Iya. Dan ini juga memberikan ya, pengertian kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala pula yang menunjukkan kebenaran kepada manusia. Allah yang menunjukkan kebenaran kepada manusia. Apa saja merupakan kebenaran, itu pasti semuanya dinisbatkan kepada Allah. Semuanya datangnya dari Allah. Allah berfirman, "Qulil haqqu min rabbikum." Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal." Ya. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali hanya sekedar kesesatan, kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah telah datang kebenaran dan pergilah kebatilan. Sungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang tidak menetap. Pasti akan sirna dan pergi. Iya, pasti akan sirna dan pergi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hak. Dan dari kalimat Maha Hak, dia pula Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, mendapatkan segala bentuk peribadatan. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari kandungan makna ini kita bisa mengambil ya, pelajaran bahwa salah satu dari hal yang diletakkan pengaruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kandungan nama-namanya, bahwa agama ini adalah agama yang hak. Kebenaran itu semuanya datangnya dari Allah. Maka siapa yang menghendaki kebenaran, mendapatkan kebaikan, ingin berada di atas sesuatu yang pasti dan meyakinkan, maka hendaknya dia ikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya seorang penyampai. Ya. Hanya seorang rasul yang menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian nama yang kedua yang ingin saya isyaratkan di sini adalah nama Al-Mubin. Nama Al-Mubin. Al-Mubin itu artinya sesuatu yang sangat jelas. Sesuatu yang sangat nampak dan jelas. Sesuatu yang sangat terang. Ya. Sesuatu yang sangat terang. Itu adalah Al-Mubin. Ya. Dan sebagian para ulama ada yang mengartikan Al-Mubin artinya sesuatu yang menjelaskan, ya, yang menerangi segala perkara. Karena itu di dalam makna ya, ayat ini, ya, sebab ayat yang menyebutkan tentang nama Al-Mubin ini cuma di satu ayat saja dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 25. Ya. Yawma idzi yuwaffikumullahu dinakumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu Allah menyempurnakan hisab mereka dengan segala kebenaran, dan mereka mengetahui bahwa Dialah Allah yang Maha Hak, yang Maha benar dan Maha Mubin. Ya. Ini nama Al-Mubin di sini. Ya. Hanya di ayat ini disebutkan saja nama Al-Mubin di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Para ulama dalam mengartikan Al-Mubin, mereka katakan Al-Mubin, ada yang mengartikan bahwa artinya Al-Mubin adalah yang sangat jelas perkaranya, sangat jelas perintahnya. Apa yang dia perintah sangat jelas, apa yang dia larang sangat jelas. Ya. Ada yang mengatakan Al-Mubin bahwa Allah sangat jelas segala kekuasaannya, kebesarannya, sangat jelas Dialah yang berhak diibadahi, sangat jelas nama-nama dan sifatnya. Ya. Dari mengatakan Al-Mubin itu artinya adalah yang menjelaskan kepada makhluk apa yang mereka perlukan, yang menjelaskan kepada makhluk apa yang mereka perlukan. Ya. Karena itulah dari pengaruh beriman kepada nama ini, nama Al-Mubin, dari pengaruh yang ada di dalam diri, tatkala seorang hamba mengetahui bahwa Rabbnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Mubin, yang Maha menjelaskan segala sesuatu, yang sangat terang segala perkaranya, segala perintahnya, maka ini akan memberikan makna keimanan dalam dirinya, memberikan pengaruh. Dia hanya mengikuti jalan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan Allah itu datang melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita diperintah untuk mengikutinya. Iya. Kita diperintah untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah fitrah yang wajib dipegang oleh manusia.
Allah berfirman, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dia adalah fitrah Allah. Ya Allah jadikan manusia berada di atasnya. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Karena dia Allah adalah Al-Mubin yang menjelaskan segala sesuatu. Maka agama ini adalah agama yang sangat jelas. Agama yang sangat terang. Telah diutus kepada kita seorang Rasul yang menjelaskan segala perkara. Allah berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Dan Allah berfirman kepada Rasulnya, وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab agar supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Iya. Diutus kepada kita seorang Rasul yang menjelaskan segala perkara. Jalan yang baik, jalan yang salah. Jalan yang baik yang harus ditempuh oleh manusia, ada kebaikan di dalamnya, diterangkan oleh Rasulullah. Jalan yang salah yang akan membahayakan seorang manusia juga diterangkan oleh Rasulullah. Saking jelasnya jalan agama itu. Iya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Jalan agama sangat jelas dan sangat terang. Saking terangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailiha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu yang putih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpan darinya kecuali dia pasti akan binasa. Iya. Maka agama ini sangat jelas dan sangat terang. Dan ini dari pengaruh. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ia bernama dengan sebuah nama, terkandung di dalamnya sifat. Dan dari sifat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala cinta melihat pengaruh dari sifatnya di tengah makhluknya. Allah Maha merahmati. Karena itu Allah letakkan 99 rahmat di tengah. Allah letakkan satu rahmat di tengah manusia yang mereka saling berbagi. Allah puji orang-orang yang merahmati. Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat ilmu. Allah cinta dengan orang-orang yang pelajari ilmu. Allah memuliakan alim ulama yang mengetahui ilmu agama. Dan demikianlah setiap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cinta pengaruhnya dan faedahnya nampak di tengah manusia. Iya, nampak di tengah makhluk. Demikian pula dari kandungan nama ini, nama Al-Mubin. Dan ini adalah salah satu nama Allah yang sangat agung. Iya. Maka dari nama ini yang ingin kita ambil pelajaran di sini sebagai kaidah dalam kehidupan, bahwa tugas dalam kehidupan kita tidak ada pijakan yang benar dan tidak ada kebahagiaan bagi hamba kecuali kalau dia mengikuti keterangan, mengikuti petunjuk yang datang dari Allah yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama yang ketiga di atas kaidah ini adalah nama An-Nur. Nama An-Nur. Ya. An-Nur artinya apa? Artinya adalah cahaya. Ya. Dan cahaya itu adalah lawan dari kegelapan. Cahaya adalah lawan dari kegelapan. Dan ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan nama ini dalam satu tempat dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, disebut dengan nama surah An-Nur. Ya, sebab di dalamnya penyebutan nama Allah An-Nur dan penyebutan sifat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya disifatkan dengan sifat nur. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ia sebutkan namanya dengan nama An-Nur.
Ya. Disebutkan namanya dengan nama yang Nur. Dan dari kandungan nama ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan nama An-Nur, nama cahaya, ya, dan di antara sifatnya adalah bercahaya, maka di dalam mengimani nama ini, ya, apalagi kalau kita melihat penggunaan kalimat nur di dalam Al-Quran, ya, sangat besar sekali dan sangat nampak betapa agungnya dan betapa luasnya, betapa besarnya, ya, Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan nama An-Nur, yang maha bercahaya. Nah, Al-Quranul Karim, ya, itu disebut nur. Dia disebut cahaya. Al-Quranul Karim disebut cahaya di dalam beberapa ayat. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum, ya, fa'aminu billahi wa rusulihi wan nuril ladzi anzalna." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada cahaya yang kami turunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian nur dan kitab yang mubin. Nur di sini bisa bermakna sunnah Rasulullah dan bisa bermakna Al-Quran. Ditakkid dua kali. Disebut kitab yang jelas dan disebut pula cahaya. Disebut pula cahaya. Iya. Dan disebutkan syariat, bahwa syariat itu adalah cahaya. Syariat adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Taurat, menyebutkan Injil, ya. Kemudian disifatkan bahwa pada Taurat dan Injil terdapat hudan wa nur, terdapat petunjuk dan cahaya. Terdapat petunjuk dan cahaya. Keimanan disebut cahaya. Ya. Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil ard. Ya. Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang perumpamannya? Apakah orang yang dulunya mati, kemudian kami hidupkan? Kami berikan dia cahaya, itu diberi hidayah, sehingga ia berjalan di tengah manusia. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang berada dalam kegelapan, tidak keluar dari kegelapan itu? Ya. Allah sebut dia adalah cahaya. Apa man syaraha sadrahu lil Islam, fa huwa ala nurin min rabbih. Bukankah orang yang Allah lapangkan dadanya dengan keislaman, mendapat hidayah dengan Islam, maka dia di atas cahaya dari Rabbnya. Disebut cahaya, ya. Dan kita diminta untuk memohon cahaya untuk diri kita. Karena itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di solat beliau, ketika beliau sujud, ya, ketika disujud atau di dalam solat secara umum, diajarkan doa Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, jadikanlah pada pendengaranku ada cahaya, wa fi basari nura, jadikanlah pada penglihatanku ada cahaya, wa ayyamini nura, wa an shimali nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa fawqi nura, wa tahti nura. Ya Allah jadikanlah di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya, dan di bawahku cahaya. Waj'al li nura, dan jadikanlah untukku cahaya. Ya, di dalam sebuah riwayat, waj'al li fi nafsi nura wa a'zim li nura. Ya Allah jadikanlah pada diriku ada cahaya dan besarkanlah cahaya untukku. Ini semua dari pengaruh, ya, nama Allah Subhanahu wa taala dan dari manfaat beriman pada nama ini. Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai An-Nur, yang maha bercahaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai Nur, yang maha bercahaya. Nah, dia adalah maha bercahaya. Agamanya adalah cahaya. Tuntunannya adalah cahaya. Dialah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan penduduk langit dan bumi, mereka berjalan di atas petunjuk, berjalan di atas kebaikan. Dan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu bersifat bercahaya pada dirinya. Karena itu dalam sebuah hadis diterangkan, ya, bagaimana keagungan Rabb kita. Ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya, a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, yang dikuatkan oleh sebagian para ulama hadis ini, ya Allah saya berlindung dengan cahaya wajahmu
yang menerangi segala kegelapan. Yang dengan cahayamu inilah segala perkara dunia dan akhirat menjadi baik. Segala perkara dunia dan akhirat menjadi baik. Ya. Dan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan. Ya. Terima kasih banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan di dalam sebagian hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hijabuhu nur." Hijab Allah itu adalah nur, adalah cahaya. "Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi." Andai kata Allah singkat hijab itu, maka sungguh keelokan wajahnya, cahaya dari wajahnya akan membakar seluruh makhluknya di akhir pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau di akhir pandangan mata Allah, Allah melihat segala sesuatu. Artinya tidak ada lagi yang tersisa. Dan ini dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Dan ini di antara makna An-Nur. Makna nama Allah An-Nur. Maka dari nama ini, setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran disebut nur, agama ini disebut nur, keimanan disebut cahaya, kita diperintah untuk memohon cahaya. Maka tidak ada cahaya bagi seorang hamba kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita perhatikan di sini sebagai kaidah bahwa tidak ada kebaikan bagi seorang hamba di dalam kehidupan kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita cermati nama Allah Al-Hadi. Nama Al-Hadi. Al-Hadi artinya yang maha memberi petunjuk. Yang maha memberi petunjuk. Yang maha memberikan hidayah. Memberikan ilham ke hati seorang hamba sehingga ia menerima keimanan. Sehingga ia menerima keimanan. Allah menjelaskan segala jalan kepada manusia. Jalan yang baik diterangkan oleh Allah. Jalan yang buruk juga diterangkan. Allah berfirman, "Wa hadainahun najdain." Kami berikan hidayah kepada manusia dengan dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jadi kalau ada yang mencari jalan kebaikan sudah sangat jelas. Ada yang jatuh dalam kejelekan, maka tidak ada udzur baginya. Sebab Allah sudah pernah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa itu adalah jalan kejelekan. Siapa yang jatuh di dalamnya, maka itu akan membinasakannya. Akan membinasakannya. Maka Allah telah menerangkan segala jalan. Dan dialah Allah, di tangannya segala perkara. Dan nama Al-Hadi ini ada di dalam dua ayat Al-Quran. Ada di dalam dua ayat. Ayat yang pertama di surah Al-Hajj. "Wa inna Allah lahadi alladhina amanu ila siratim mustaqim." Dan sungguhnya Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Dan ayat yang kedua dalam surah Al-Furqan, Allah berfirman, "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Dan cukuplah Rabbmu sebagai hadian, memberi petunjuk, wa nasira, dan sebagai pelindung. Yang maha melindungi. Nah, maka ini dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk, yang maha menjelaskan segala jalan. Dari hidayah Allah diutus para rasul menjelaskan kepada manusia, diturunkan Al-Quran, diturunkan kitab-kitab agar supaya memberikan hidayah kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang berada di atas jalan hidayah. Allah terangkan sebab-sebab yang menyebabkan manusia mendapatkan hidayah. Dan Allah terangkan sebab-sebab yang menyebabkan manusia keluar dari hidayah. Semuanya ini memberikan pengertian kepada kita. Pengertian yang sangat meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agama ini dengan segala penjelasan. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itu tidak ada jalan bagi manusia kecuali mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah kehidupan yang kedua. Kaidah kehidupan yang kedua, bahwa tidak ada keberuntungan bagi hamba
kecuali mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang beliau bawa, beliau jelaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah kehidupan, bisa kita rasakan betapa pentingnya di dalam hidup ini, dan semakin kita rasakan konsekuensi dan pengamalannya dengan mencermati 4 nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan. Nama yang pertama adalah Al-Haq, Allah Maha Benar. Nama yang kedua Al-Mubin, Allah yang Maha Jelas, Maha Menjelaskan. Nama yang ketiga An-Nur, Allah Maha Bercahaya, Maha Memberi cahaya. Kemudian Allah yang keempat Al-Hadi, yang Maha Memberi petunjuk, yang Maha Memberi hidayah. Iya, dari 4 nama ini tergantung atau terjelas, ya, terungkap darinya kaidah kedua dari kaidah kehidupan yang kita terangkan tadi. Kemudian juga dari kaidah kehidupan yang ingin saya terangkan di sini, dan ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga dari kaidah kehidupan. Dan ini kaidah kehidupan yang banyak dilalaikan oleh manusia, padahal dia sangat butuh kepada kaidah ini. Hal yang banyak manusia kurang di dalam melaksanakannya, kurang di dalam menegakkannya. Padahal memahami kaidah ini, inilah yang akan memacunya melakukan segala amalan ketaatan dan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia mengerti kaidah ini, maka sungguh hidupnya adalah hidup yang sangat indah, dan sungguh dia adalah hamba yang sangat dekat kepada Rabbnya. Dan kapan dia memahami kaidah yang ketiga yang akan saya sebutkan ini, pasti dia berada di atas derajat agama yang paling tinggi dan paling mulia. Ya, itulah al-muraqabah lillahi azza wa jalla. Kaidah muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Dan untuk mendalamkan makna kaidah ini, saya ingin mengangkat 6 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. 6 nama, dan siapa yang memahami nama-nama ini, melihat rincian-rincian dan kandungan-kandungannya, kemudian memperhatikan pengaruh-pengaruh nama ini dalam kehidupan, dia akan memahami betapa pentingnya sikap muraqabah. Seorang hamba bersikap senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari pandangan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. 6 nama ini, nama yang pertama adalah nama As-Sami', atau nama yang pertama adalah nama Al-Alim, nama Allah yang Maha mengetahui. Nama yang kedua adalah nama As-Sami', yang Maha mendengar. Nama yang ketiga adalah nama Al-Basir, yang Maha melihat. Nama yang keempat adalah nama Al-Khabir. Nama yang kelima adalah nama Al-Latif. Nama yang keenam adalah nama Ar-Raqib. Nama Ar-Raqib. Ini 6 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengandung makna muraqabah. Yang pertama adalah nama Al-Alim. Nama Al-Alim. Al-Alim artinya yang Maha berilmu, yang Maha berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan atau disifatkan, ya, Allah mensifatkan dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dengan 3 nama. Semuanya menunjukkan makna ilmu. Nama yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya yang Maha mengetahui. Iya. Dari kalimat mengetahui lawan dari tidak mengetahui, lawan dari kejahilan. Iya. Nama yang kedua adalah nama Al-Alim. Dan ini disebut dalam Al-Quran, tapi kebanyakannya disandarkan. Alimul Ghaibi, yang Maha mengetahui yang gaib. Iya. Disandarkan penyebutannya dalam sejumlah ayat. Alimul Ghaib. Demikian pula nama Al-Lam, Al-Allam. Al-Allam juga adalah yang Maha mengetahui. Innaka anta allamul ghuyub. Sungguhnya engkau ya Allah adalah allamul ghuyub,
yang maha mengetahui yang gaib. Maha mengetahui yang gaib. Maka ini dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan nama Al-Alim. Maha mempunyai ilmu. Sebab ilmu Allah sangat luas. Mencakup dan meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ilahukum Allahu la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma." Sungguhnya ilah kalian hanyalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Sungguhnya ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Engkau ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Di sisi Allah kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Allah Maha mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Apa yang jatuh dari dedaunan. Allah mengetahuinya. Ya. Allah mengetahui kapan jatuhnya, dari mana jatuhnya, di mana jatuhnya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, wala ratabin wala yabis. Tidak ada satu biji pun di muka bumi. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang agung. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ilmu Allah sangat luas, meliputi segala sesuatu. Maka dari mana keimanan seorang hamba tatkala ia mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu? Ini akan menanamkan ke dalam dirinya sifat muraqabah. Apapun yang dia lakukan. Ya. Nampak maupun tidak nampak. Kasar maupun halus. Di depan manusia maupun dia sendiri. Allah Maha mengetahuinya. Apa yang telah dia lakukan, apa yang sedang dia lakukan, apa yang akan dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ya. Kalau seorang hamba menyadari hal ini, maka pasti akan muncul di dalam dirinya sifat muraqabah. Dia akan sadar dan senantiasa sadar bahwa Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Dia akan memperbaiki amalannya. Setiap kali dia ingin mendekati maksiat, dia tertahan dari maksiat tersebut. Dia tahu bahwa Allah melihatnya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Setiap kali dia bermalas-malasan untuk melakukan sebuah ibadah kewajiban, maka ia terhardik, tercambuk untuk melaksanakannya. Sebab dia tahu Allah melihatnya. Iya. Maka ini kandungan dan dari buah seorang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama itu. Kemudian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga As-Sami'. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya bahwa Dialah Allah yang Maha mendengar. Ya. Kalimat As-Sami' ini kaitannya dengan pendengaran. Allah disifatkan Maha mendengar, memiliki pendengaran. Ya. Allah mendengar segala yang diucapkan oleh hamba. Apa saja yang dilafazkan oleh hamba pasti didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nama ini, nama Sami' dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 45 kali. Disebutkan sebanyak 45 kali dalam Al-Quran. Ya. Disebutkan sendiri dan disebutkan kadang beriring dengan nama-nama yang lainnya. Nah, dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Quran, kadang dia bermakna pendengaran bermakna Allah mendengarkan setiap ucapan yang diucapkan. Iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma."
Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu tentang suaminya. Dan Allah mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Allah sifatkan mendengar ucapan. Ya. Dan kadang dalam Al-Quran bentuk sami'a, Allah mendengarkan tapi maknanya ancaman. Seperti Allah berfirman, ya. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha thalitha thalatha. Atau innal masih huwa inna Allah huwal masih ibnu Maryam. Ada beberapa ayat. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang yang berkata Allah itu satu dari yang tiga, atau mengatakan bahwa Allah adalah Maryam, ya. Allah adalah Al-Masih. Allah telah mendengarkan itu. Ini ancaman, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang mengucapkannya. Dan kadang sami'a, ya, bermakna Allah menjawabnya. Seperti ucapan seorang yang dalam salat, dia berkata sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Maksudnya Allah mengabulkan, menjawabnya. Allah mengabulkan dan menjawabnya. Maka ini diantara makna sami'. Allah Maha mendengarkan. Ya, karena itu apa yang diucapkan oleh seorang hamba, lafaz apapun yang diucapkan, kalimat yang baik, yang jelek, apa yang akan diucapkan, apa yang sedang dia konteks dalam dirinya, diucapkan di dalam hatinya atau dengan lisannya, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarnya. Karena itu hati-hati. Hendaknya ada muraqabah. Kemudian juga di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Ya. Al-Basir yang Maha melihat. Allah melihat apa yang dilakukan oleh hamba. Allah melihat amalan-amalan hamba. Allah melihat apa yang ada di dalam hati hamba. Ya. Maka ini adalah salah satu nama yang juga sangat indah untuk kita perhatikan. Dan nama Al-Basir ini dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 42 kali. Ya, disebutkan sebanyak 42 kali. Diulangi. Ya. Allah melihat apa yang kalian lakukan. Ya. Allah senantiasa memperhatikannya. Nah, senantiasa mencermatinya. Nah, dan senantiasa tidak lalai terhadap apa yang dilakukan oleh hamba. Ya. Tatkala apa yang dilakukan oleh hamba ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba pun akan senantiasa muraqabah kepada Allah, senantiasa mengetahui bahwa dia sedang diawasi. Ya. Dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara nama yang saya inginkan di sini adalah nama Al-Latif. Nama Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama Al-Latif. Ya. Al-Latif ini dari sisi bahasa dia mempunyai beberapa makna. Ya. Dan sejumlah para ulama ketika menguraikan maknanya, mereka terangkan bahwa makna, ya, Al-Latif ini kalau disimpulkan maka dia kembali kepada 3 hal maknanya. Al-Latif makna yang pertama, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi terhadap Allah. Walaupun hal itu sangat detail, sangat halus sebabnya, sangat tersembunyi keadaannya, Allah Maha mengetahuinya. Makna yang kedua dari makna Latif, Allah itu Latif dalam artian pengasih, lembut kepada hambanya. Ya. Lembut kepada mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Lembut kepada mereka, kadang mereka diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ini dari mana? Kelembutan Allah Al-Latif. Ya. Mana yang ketiga dari makna Latif? Ya. Latif bermakna Allah Subhanahu wa taala itu adalah, ya, dia adalah sesuatu yang sangat latif, sangat halus, ya, untuk diketahui bagaimana kaifiatnya, untuk diketahui pembagaimanaannya. Sebab dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mengetahui tentang hakikat dan pembagaimanaan zatnya. Sebab Allah mensifatkan dirinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun
Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Maka ini diantara makna latif. Maka diantara makna ini, kalau kita memahami makna ini, nampak dari sini. Perhatikan, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilakukan oleh hamba, walaupun dia kecil, walaupun dia detail, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Ya. Itu makna latif. Nah, dan nama Al-Latif ini disebut dalam Al-Quran 7 kali. Disebut dalam Al-Quran 7 kali. Kemudian di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya ingatkan juga di sini, ya, adalah nama Al-Khabir. Nama Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya maha menguasai sesuatu. Maha memahami ilmu akan sesuatu. Ya. Hakikat akan sesuatu. Itu Al-Khabir. Nah, ya kalau dikatakan ada seorang yang punya khibrah dengan ini, dia khabir tentang ini, artinya dia sangat menguasai sesuatu itu. Ya, sangat menguasainya. Dan perhatikan di sini tatkala Allah Subhanahu wa taala disifatkan menamakan dirinya dengan nama Al-Khabir. Dan ini nama dalam Al-Quran disebutkan dalam 45 kali. Ya. Sebab Allah sangat mengetahui hakikat sesuatu itu. Dia mengetahui hakikat sesuatu yang dilakukan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang tersembunyi. Apa yang sangat halus pun dalam sesuatu Allah mengetahuinya. Apa yang nampak, yang zahir maupun yang batin, yang terdengar maupun yang terucap, yang terlihat, semuanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Maka ini nama Al-Khabir, nama Al-Latif. Ini dari nama Allah Subhanahu wa taala mengandung makna penamaan-penamaan yang lainnya. Sebab As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, ini semuanya tercakup di dalam kandungan Al-Khabir, Al-Latif, Al-Khabir. Iya. Karena itu dua nama ini kadang dikumpulkan dalam sejumlah ayat. Kadang dikumpulkan dalam sejumlah ayat. Nah, kemudian di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang saya ingatkan adalah nama Ar-Raqib. Ar-Raqib artinya yang maha menguasa, yang maha mengawasi. Yang maha mengawasi. Apa yang dilakukan oleh hamba, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaganya, Allah yang mengawasinya, Allah yang melihatnya, Allah yang menungguinya. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh hamba ini dia ketahui. Nah, dan ini nama disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Disebutkan 3 kali di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan pengetahuan seorang hamba terhadap nama ini. Ya. Kalau dia mengetahui bahwa Allah Raqibun, mengawasinya. Apalagi dia tahu bahwa Allah maha mengetahui hakikat segala perkara. Apa yang dia sembunyikan, apa yang dia rahasiakan di dalam niatnya, Allah mengetahuinya. Ya. Ini akan menyebabkan seorang hamba berwaspada dan tidak melakukan perbuatan kecuali pada apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini, andai kata ia dikuasai oleh seorang raja, dan raja ini mempunyai bala tentara yang sangat banyak dan mempunyai kemampuan untuk menguasai seluruh makhluk. Ketika misalnya dikatakan bahwa sang raja ternyata bisa mengetahui segala yang kalian lakukan, apa saja yang kalian berbuat salah di dalamnya, maka dia pasti akan menghukum kalian. Kira-kira apa yang dilakukan oleh rakyat? Dia pasti akan taat pada setiap peraturan dan tidak akan keluar darinya. Iya. Demikian. Maka tentunya seorang hamba tatkala mempunyai ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan lebih agung daripada itu. Allah lebih agung daripada itu. Maha mengetahui, maha melihat, ya, maha mendengar, maha mengetahui hakikat perkara, maha mengetahui apa yang tersembunyi yang sangat halus pada hamba. Allah yang maha mengawasinya. Kalau dia tahu seluruh hal ini, maka tentunya dia akan semakin mendekatkan dirinya, semakin melakukan muraqabah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kaidah kehidupan ini. Pentingnya seorang muraqabah. Pentingnya seseorang banyak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di
Di masa sekarang ini kemaksiatan sangatlah dimudahkan. Ya. Orang yang berbuat maksiat adalah hal yang sebab-sebabnya banyak terjadi di tengah manusia, gampang untuk didapatkan. Kalau dia tidak punya sifat muraqabah di dalam dirinya yang kuat, maka dia akan hancur bersama kemaksiatan tersebut. Akan banyak lalai dari Rabbnya, akan jatuh ke dalam jurang-jurang kenistaan, akan jatuh ke dalam perkara-perkara yang membawa bencana bagi diri dia sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Ya. Karena itulah mewujudkan mana muraqabah dalam diri ini adalah hal yang sangat penting. Ini 3 kaidah dari kaidah kehidupan yang ingin saya ingatkan di dalam pertemuan ini. Ya. Dan tentunya banyak lagi ya kaidah-kaidah yang lainnya. Saya sebenarnya dari rumah saya siapkan 8 kaidah kehidupan. Ya. Yang ingin kita bahas di sini dari uraian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita baru membahas 13 nama. Dan saya sebenarnya ingin menguraikan 28 nama. Ya. Dan waktu sangat membatasi kita karena waktunya sampai salat zuhur saja. Dan setelah salat zuhur insyaallah taala kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan saya harapkan pertanyaan-pertanyaan ditulis di kertas. Ya kalau ingin ada yang bertanya langsung dan pertanyaannya pada tempatnya, ya. Pertanyaan sifatnya ilmiah saya nggak ada masalah, ditanyakan secara langsung. Tapi kalau ditanyakan secara tertulis, saya kira itu lebih baik dan lebih afdal. Insyaallah taala. Ini sudah mendekati waktu salat zuhur. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Kita siap-siap untuk salat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada apa yang saya terangkan tadi, dan semoga apa yang saya terangkan dari 3 kaidah di dalam kehidupan ini, walaupun ringkas, tapi saya harapkan bisa menjadi gambaran betapa pentingnya mempelajari Asmaul Husna dan betapa indahnya memahami ilmu ini. Ya. Ilmu ini setiap nama, setiap hari kita bahas, setiap nama kita ulangi, ya. Di dalam kehidupan setiap harinya tidak akan cukup untuk menggali manfaat dan mengambil manfaat. Ya. Kita ternasihati dari nama-nama tersebut, ya. Mengambil pengaruh, ya. Dan mengambil buah dari kehidupan dari nama-nama tersebut. Dia adalah hal yang sangat menarik, sangat berharga bagi seorang hamba. Ya. Jangan sampai ya seorang dilalaikan dari mempelajari hal ini, sebab dia adalah hal yang sangat mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya. Hal yang membuatnya dia sangat mengenal siapa Rabbnya. Hal yang menyebabkan dia didekatkan kepada Allah, menjadikannya sebagai hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya terangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua untuk bisa kokoh di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Asmaul Husna, dan semoga kita diwafatkan di atas kebaikan dan ketakwaan sebagaimana kita semua bermohon agar kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang-orang yang baik dan orang-orang yang dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.